Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fayaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. An-Nahl 97. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi an Abi Dzarrin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para sesepuh, para bini sepuh, para orang tua, para tokoh masyarakat, para bapak hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan kesempatan dan kesadaran untuk senantiasa bisa bertemu, bersilaturahmi rutin setiap hari Ahad subuh pagi. Mudah-mudahan silaturahmi kita dalam rangka pengajian ini yang rutin kita laksanakan senantiasa membawa rahmat, ridho, keberkahan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga hingga umatnya sampai dengan akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzma nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pembahasan kita masih berkaitan tentang sholat. Namun ada beberapa hal yang berkaitan tentang bersuci, karena bersuci merupakan salah satu daripada kewajiban sebelum kita melaksanakan sholat. Katanya viral di dalam media bahwa bersuci kita atau mandi kita terutama ya, cara mandi kita yang mungkin perlu diperbaiki berkaitan dengan mandi pakai sabun, pakai sampo begitu. Orang mandi wajib itu kalau dalam beberapa hadis dan juga keterangan dari tafsir hadisnya dari para ulama, itu memang yang wajib adalah pakai air, isalul ma ila usul sya'ri wal basyarah, kan begitu. Yang wajib itu ada 3. Yang pertama niat, yang kedua izalatun najasah, menghilangkan najis terlebih dahulu, in kana ta'ala badanihi, jika ada di anggota badannya. Yang ketiganya isalul ma ila usul sya'ri wal basyarah, menyampaikan air kepada seluruh rambut dan juga kulit bagian luar, berarti yang ada di dalam tubuh kita. Apakah itu rambut, apakah itu kulit di sana biasanya ada kulit tambahan, misalnya ada kutil, ada orang yang gemuk sekali yang mandinya yang perutnya itu berlipat-lipat ya, itu yang dilipat-lipat, di bawah lipat-lipat itu harus kena air. Apabila tidak kena air maka tidak sah mandinya. Tidak sah mandinya berarti tidak sah sholatnya.
Namun demikian kebiasaan kita kan sebelum selesai isalul ma wa ta'mimul badan bil ma ilal basharati wal wasy'ari kan gitu, meratakan air ke seluruh anggota badan dengan air, baik itu rambut ataupun kulit. Itu kadang kita belum sempurna meratakannya, lalu kemudian pakai sabun. Ketika belum sempurna pakai sabun, kemudian kita menyempurnakannya pakai air lagi, maka air yang kedua ini berarti sudah apa? Sudah iltibas, tercampur dengan apa? Dengan sabun. Sabun termasuk yang air yang memang bukan termasuk jenis air yang artinya air sana tercampur dengan sabun, berarti tidak sah kan gitu makanya. Namun demikian dijawab persoalan ini ketika kita mandinya apa? Pakai shower. Nah, kalau pakai shower pakai air kucuran langsung itu berbeda nilainya. Maka dari itu ya kita sekarang walaupun memang iya itu modern gitu, bukan kayak zaman dulu. Zaman dulu kan pakai kolam tuh. Iya kan, pakai kolam dicibukin atau pakai gayung gitu. Nah itu yang seperti itu bagaimana? Ya ini rentan terjadi tercampurnya air yang sudah dipergunakan dengan air yang belum dipergunakan, menjadi air musta'mal jadinya karena airnya sedikit kan begitu. Kecuali airnya banyak 2 kula kan begitu. Kalau 2 kula ya lain hal. Nah artinya bahwa dalam kesempatan ini kita harus menyadari betul apabila kita mandi siogianya diratakan dulu badan itu semua, ujung rambut sampai ujung kuku, ujung kaki itu dengan air, diratakan dulu semua, kira-kira kena air semua, baru kemudian pakai sabun, pakai sampo sampai di bawah rambut, itu di bawah rambut gitu, maksudnya yang rambutnya gondrong. Di bawah rambut kan itu pori-pori, kira-kira kena air terlebih dahulu secara sempurna, baru kemudian dia pakai sampo. Nah gitu maksudnya, kira-kira begitu. Kebiasaan kita kan cuma dibanjur doang, setelah itu langsung pakai sampo. Nah kalau yang seperti itu berarti jelas air belum nyampe dulu kepada kulit kepala, kan begitu. Dan juga kepada bawah rambut, ila usulis sya'ri wal basarati, kepada asal rambut atau dasar rambut dan kulit. Berarti pori-pori yang termasuk bagian luar itu harus kena. Iya. Ada orang yang naudzubillah min dzalik jarinya itu yang tangan satu itu 6 misalnya, ya 6. Jadi iya lipatkan satu gitu ya. Misalnya jentiknya ada 2 atau gimana, kan ada yang orang begitu tuh, atau banyak kutilnya gitu. Itu semuanya harus kena air gitu maksudnya. Harus kena air terlebih dahulu gitu maksudnya. Harus terkena air terlebih dahulu, baru kemudian disabun atau pakai sampo juga sama begitu. Jadi memang diratakan dulu pakai air, baru kemudian boleh pakai sabun setelah hakul yakin. Cuma memang di dalam bersuci ini kita patokannya adalah ghalabatiz dzon. Ghalabatiz dzon itu persangkaan kita di dalam melakukan kesucian atau dalam melakukan bersuci. Jadi memang persangkaan kita, artinya persangkaan kita tuh begini, udah rata, ya udah rata gitu maksudnya, begitu. Gak usah gitu, oh ini belum. Nah ini. Apalagi ada yang mandiin gitu maksudnya. Ya pertanyaannya, boleh nggak mandi setelah setelah junub, kita mandi junubnya bareng sama istri kan gitu. Pak Haji mana nih? Nggak datang ya? Biasanya datang ya. Absen. Nah ini bagaimana begitu maksudnya. Nah yang seperti itu, atau juga sama dengan ketika di tengah-tengah mandi kita kentut ya, mandi kita kentut. Ini batal nggak itu mandinya? Diulang dari awal apa tidak? Nah ini ya, kalau wudhu kan kita lagi wudhu nih, misalnya lagi membasuh muka, kentut dari awal nggak? Dari awal kalau wudhu ya. Kalau mandi ternyata tidak Pak, gitu. Kalau mandi gitu tidak, gitu.
Ya sama kalau mandi apabila di tengah-tengah mandi kita kentut udah terusin aja mandinya gitu maksudnya. Ya, baru diguyur berapa guyur misalnya kentut, apakah langsung dari ulang? Tidak usah. Diterusin aja terus diratakan airnya sampai seluruh anggota tubuh. Nah, termasuk itu maksudnya kita dimandiin sama istri, mandi bareng misalnya. Kan itu tempelan kulit dengan kulit tuh. Batal kan, aturan kan begitu ya. Kalau wudu kan batal otomatis kan. Bagi yang batal kulit dengan kulit kan begitu. Nah, berarti gimana? Kalau mandi tidak, teruskan mandinya begitu. Cuma setelah selesai mandi dia tidak boleh langsung sholat, harus berwudu terlebih dahulu. Nah itu setelah mandi itu. Kalau sebelum mandi itu dikatakan sunnah wudu. Setelah mandi, karena di tengah-tengah mandi kita batal kan kentut, pegang kelamin dengan bagian dalam bibatnil kaffi, itu termasuk membatalkan wudu loh. Bibatnil kaffi itu begini nih tuh. Apabila begini, yang tidak kelihatan itu termasuk bagian dalam. Nih, begini nih. Kalau begini nih, yang tidak kelihatan itu termasuk bagian dalam. Berarti yang putih-putih ini berarti dalam gitu. Ini al-massu bibatnil kaffi, memegang kelamin dengan bagian dalam epek-epek gitu, epek-epek telapak tangan. Nah, ini tuh begini. Gitu. Kalau samping sini, kalau misalnya bersihin begini nggak apa-apa, kalau begini mah nggak batal itu. Ya ini dicontohin Pak, gitu maksudnya harus dicontohin begitu emang. Kalau begini enggak, kalau begini ya megang kelamin kan begitu, nyabun batal itu wudunya, begitu maksudnya. Tapi untuk mandi bagaimana? Nggak apa-apa, mandi mah diterusin. Nah, makanya ketika mandi itu disunnahkan memakai celana. Kalau mandi telanjang kan biasanya. Nah, itu ketahuan. Iya, udah pasti batal. Makanya kalau ada orang menyatakan habis mandi bersuci itu mandi itu, ya nggak usah nggak usah wudu lagi. Nah, ini salah. Ketika mandi pasti megang alat kelamin dan bagian dalam kan gitu maksudnya. Walaupun nggak kentut, batal itu. Makanya ketika mau sholat dia tidak boleh melakukan sholat sampai dengan hatta yatawaddo, sehingga dia berwudu. Jadi istilahnya ketika mandinya kalau mampu menjaga ya silakan, langsung habis mandi langsung sholat nggak apa-apa, gitu maksudnya. Misalnya kita sebelum mandi ini wudu sempurna kayak Nabi kan begitu, wudu sempurna, lalu kemudian pakai celana gitu. Dan kita mampu menjagalah gitu maksudnya, tidak kentut juga, yang seperti itu silakan nggak apa-apa gitu maksudnya begitu. Tapi kayaknya semua manusia apabila mandi wajib sudah pasti megang alat kelamin. Apalagi kadang kan tiba-tiba ketika habis mandi sudah selesai kita pipis, bukan pipis ya. Iya, berarti sudah di atas umur 40 biasanya begitu. Karena sering dipakai sih. Itu secara zatinya, secara medis memang sudah berlaku begitu gitu maksudnya. Apabila kita udah mandi selesai, kadang pengen pipis, maka pipis kan harus wajib cebok gitu maksudnya. Cebok dipegang, batal nggak? Batal. Maka hal seperti itu batal wudunya, tapi tidak batal mandinya. Mandi diterusin tetap sah mandinya, tetapi ketika dia mau sholat, mau baca Quran, hatta yatawaddo, sehingga dia berwudu terlebih dahulu sebelum melakukan sholat, sebelum tawaf, sebelum masul mushaf wa qiraatuh, kan begitu. Nah itu ya, jadi begitulah. Maka dari itu ta'mimul badan bil ma ala usulil bashar wasya'rah itu menjadi wajib. Kita menyampaikan air kepada seluruh anggota badan, meratakannya terlebih dahulu, itu wajib sebelum memakai sabun. Apabila kita belum meratakan lalu pakai sabun, maka meratakannya kemudian dengan air yang kedua itu termasuk bercampurnya air dengan
dengan sabun, maka itu tidak mencukupi di dalam mandi, la yujzi, tidak cukup. Maka dari itu kita hati-hati ini dalam bersuci ini, karena hal ini menjadi syarat mutlak kita melakukan ibadah sholat, kan begitu. Ya termasuk kita ketika kita mau sholat Jumat juga kan disunahkan mandi. Ya kita tidak mendapatkan pahala kalau caranya seperti itu, kan begitu maksudnya, belum benar. Nah, maka dari itu tadi harus diratakan dulu pakai air sampai rata, yakinlah rata, ghalabatidzon, kita udah rata nih. Nah ini baru kemudian pakai sampo, pakai sabun dan sebagainya, sikat gigi dan sebagainya, biasanya begitu. Atau sikat gigi dulu nggak apa-apa. Seperti contoh Nabi kan itu siwakan dulu gitu sebelum wudhu, atau sebelum wudhu itu siwakan. Nabi itu begitu. Ya kalau kita kan mungkin pakai sikat boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa gitu maksudnya. Gitu, sikat gigi gitu boleh, nggak apa-apa. Tapi sekian itu pakai sabun, pakai odol kan berarti bukan air, kan itu belum bersuci itu maksudnya. Yakin dibersihkan terlebih dahulu, baru kemudian iya. Termasuk itu idkhalul yad fil ina, kan memasukkan tangan ke dalam wadah air itu dicuci dulu. Iya, sebelum kita mandi kan disunahkan itu cuci tangan terlebih dahulu gitu. Tangannya dicuci. Nah, ini boleh di sini pakai sabun dulu, dicuci, setelah yakin bersih kan gitu. Baru anggota badan yang terkena najis, seperti misalnya ya karena kita habis hubungan kan dibersihin dulu gitu, maksudnya kelaminnya gitu. Bersihin dulu baru kemudian niat mandi. Nah, gitu. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbar an jami'il badan fardhun lillahi ta'ala. Ya kalau pakai bahasa Indonesia ya boleh, saya niat mandi wajib, udah lillahi ta'ala, cukup gitu maksudnya, begitu ya. Jadi istilahnya itu prakteknya. Dan kita diselamatkan apabila mandinya pakai shower, itu lebih selamat, lebih aman gitu maksudnya, karena airnya terus ngocor kan begitu. Dan kita sabun-sabun yang masih nempel kan ya bisa kemungkinannya bisa diratakan. Jadi ini termasuk yang fikih modern itu, yang termasuk salah satunya mandi pakai shower, itu modern dan memang sesuai dengan syariat, karena airnya yang nyampe kepada kita. Kan kadang kita yang nyampe kepada air beda Pak. Jaryul ma itu artinya mengalirkan air ke dalam tubuh kita. Kadang yang jadi masalah itu yang sering kita lakukan, tubuh kita disampaikan ke air. Jadi apabila tubuh kita dalam keadaan kotor, najis, maka airnya semua menjadi najis. Tapi kalau airnya yang nyampe kepada kita itu beda Pak. Walaupun kita banyak najisnya nih, tapi airnya terus ngocor gitu maksudnya, begitu. Apalagi disemprot gitu pakai steam, wah udah bersih pasti itu. Itu maksudnya. Iya. Ya brojol. Nah itu ya. Jadi seperti itu cara mandi, dan ini mudah-mudahan menjadi satu pencerahan bagi kita, minimal kebiasaan-kebiasaan kita diubah, kan gitu maksudnya. Karena kita kadang belum rata airnya ke anggota tubuh, langsung pakai sabun, sehingga ini airnya sudah tercampur ini. Air yang keduanya menjadi tercampur dengan sabun. Karena yang wajib itu pakai air loh. Bukan pakai sabun itu tidak ada aturan. Dalam syariat tidak ada aturan. Cuma karena kebiasaan kita kan ghalabatidzon kita kan itu persangkaan kita apabila sudah pakai sabun karena sudah berwangi merasa sudah bersih. Makanya caranya supaya memang benar-benar sesuai dengan syariat, tadi diratakan dulu pakai air semua, baru kemudian pakai sabun, lalu dibilas pakai air. Nah, itu udah aman itu. Udah selesai. Artinya pakai air yang pertama saja kita sudah selesai. Itu maksudnya artinya sudah sah. Iya, walaupun kadang kan kita karena kita mukanya kadang kan lengket-lengket gitu kan karena punya aktivitas kan gitu maksudnya, atau rambut kadang cepel banget karena belum kena sampo. Kan begitu. Apabila tambah air, tambah kotor lagi perasaan. Gimana? Ustaz, ini gimana kalau kita dalam keadaan luka? Oh iya. Ya.
Kalau pakai perban, dalam bahasa Arabnya jababir gitu, perban jabiroh. Kalau perbannya banyak berarti jababir atau perbannya besar ya jababir. Apabila kena air itu masalah, ya cukup diusap. Jadi ambil air, usap gitu. Misalnya di sini ada perban, ya dari sini ke sini, ya kita yang lain dibasuh seperti biasa gitu maksudnya. Nah yang itu diusap cukup. Usap gitu, pakai tangan diusap, nggak usah disemprot. Nanti kalau disemprot jadi bahaya kan gitu. Kalau basah jadi lebih kacau ininya apa gitu. Iya. Ya, jadi termasuk itu yang habis sunat juga sama kan, nggak boleh kena air gitu. Ya boleh dicipratin doang kan gitu maksudnya, cipratin pakai air. Gitu hanya pakai sensitif nanti lepas perbannya. Iya. Gitu. Jadi kalau yang ada jababirnya atau ada perbannya ya itu. Makanya orang kalau yang ahli fikih sih menyarankan itu untuk menjaga sebelum diperban tuh kita dalam keadaan suci gitu. Tapi kan boro-boro inget gimana ya, kita harus inget kan gitu maksudnya. Kalau bisa mah harus jadi sebelum diperban kita berwudu dulu tuh. Tapi setelah itu diperbannya sama suster kan cewek tuh nempel-nempel batal nggak apa-apa. Kalau lagi diperbannya mah gitu maksudnya, gitu. Nah, kalau nggak sempat wudu sih bagaimana, tayamum saja boleh, tayamum nggak apa-apa, termasuk itu. Nah nanti pas kemudian ketika kita bersuci, ketika berwudu, ketika mandi wajib tidak usah dibuka. Nah ada qaul ulama apabila kita tadi dalam keadaan tidak suci kemudian diperban maka itu wajib kena air. Nah itu maksudnya. Ini kan ngeri itu kalau harus dibuka dulu setiap mau wudu dibuka ini karena anggota wudu sih yang diperban gitu kan begitu. Kecuali yang bukan anggota wudu ya lain hal kan gitu maksudnya. Nah kalau yang anggota wudu berarti wajib kena air, berarti harus dibuka setiap hari dibuka ya repot kan. Yang sudah dalam keadaan suci terlebih dahulu kita kemudian diperban dan itu yang diperban itu anggota wudu, muka, tangan, kaki misalnya begitu, maka cukup tadi caranya nggak usah dibasahin sampai ke dalam-dalam, udah cukup gini aja gitu. Bahkan ada ulama yang cuma ambil air cipratin gitu, nggak ada airnya udah cuma syarat doang gitu maksudnya, begitu kira-kira. Jadi istilahnya hal ini bisa dilakukan seperti itu apabila ada jabiroh atau ada jababir, yaitu perban. Itu perbannya apabila tidak air udah sah gitu maksudnya. Ya, itu yang jadi masalah kadang yang kerja di tukang cat itu yang jadi masalah kan, cat itu nggak nyampe itu. Cat ini ya di fikih juga dibahas itu. Kalau cat kan tidak nyampe antara air dengan kulit gitu maksudnya. Harus dibersihkan dulu, dibuang dulu itu catnya begitu kalau berwudu gitu maksudnya. Catnya dibuang dulu baru kemudian dibasuh dengan air gitu kira-kira ya begitu. Yang lain silakan ya. Kalau seandainya kita mau berwudu kan harus bersuci, buang air itu ya. Berwudu. Nah kemudian dalam keadaan lepas wudu lagi. Nah lepas wudu maksudnya buang angin lah gitu ya. Oh ya. Nah mau wudu lagi itu apa harus bersuci lagi atau langsung ambil wudu saja? Atau harus buang air kecil lagi atau gimana? Oh. Kemudian lepas lagi. Oh iya batal gitu wudunya gitu. Terus Nah, apakah kita bisa langsung ambil wudu lagi atau harus bersuci lagi? Gitu. Mandi lagi gitu. Pipis lagi lah istilahnya gitu ya. pipis lagi. Ya kalau pengen pipis ya terserah Anda, mau pipis silakan juga nggak apa-apa. Maksudnya gimana sih, saya nggak ngerti. Kita kan biasanya kalau ambil wudu itu kan buang air kecil ya. Ya. Oh buang air kecil terus kita Ya sudah mau mungkin
Ya. Wudhu lagi itu harus bersuci lagi. Iya, harus bersuci dulu. Kita tadi habis pipis kan? Bukan, Ustaz. Maksudnya begini, kan betul. Ya. Yang wudhu lagi apa pipis dulu atau wudhu lagi? Kalau nggak mau pipis ya nggak pipis. Iya, maksudnya begitu. Terserah kita. Jadi gini maksudnya mungkin ya pemahaman saya nih dari pertanyaan ini, kita lagi wudhu nih, batal. Apakah kita kalau cuma kentut doang ya nggak usah cebok, tapi kalau misalnya kita pipis ya wajib cebok dulu. Ya kalau mau pipis lagi ya silakan, tapi nanti cebok lagi kalau pipis. Cuma maksudnya biasa kalau orang tua itu berarti begitu sih memang. Kalau orang tua kan sudah di atas ini kan biasanya begitu. Gitu, kadang keluar sendiri gitu maksudnya emang. Enggak kompak ya. Makanya disunahkan ketika pipis itu dehem, Pak. Habis pipis tuh dehem. Jadi dikeluarin gitu maksudnya. 3 kali bahkan gitu maksudnya. Supaya dituntasin. Nah, ini. Nah, jangan terlepas katanya. Gitu. Ya ini termasuk yang ketika suatu hari Nabi lewat ke antara 2 kuburan kan, Nabi berdoa sampai menangis kan begitu. Terus sahabat yang lain bertanya, "Kenapa engkau berdoa seperti itu?" kan begitu. Karena ini beliau mendengar kubur ini lagi disiksa. Nah, itu salah satunya ada dosanya. Yang pertama itu dosa karena cebok nggak bersih. Nah itu salah satunya, masih keluar tapi dia dianggapnya udah selesai. Nah tadi didehemin gitu, dehemin kira-kira keluar semua gitu. Iya gitu kira-kira. Jadi salah satu biar tuntas. Artinya cebok nggak bersih aja disiksa kubur, Pak. Gitu kan, bayangkan apabila kencing tidak cebok kan gitu. Nah itu maksudnya ya. Jadi istilahnya cebok yang nggak bersih saja siksa kubur, apalagi habis kencing tidak cebok. Nah makanya supir-supir yang biasa itu kebelet gitu misalnya pengen ini turun, dia langsung baikkan gitu maksudnya. Ya kalau bisa mah bawa air tuh, aqua kan bisa untuk bersuci. Pakai aqua. Iya, pakai batu boleh, peper ya, namanya istinja kan gitu. Istinja itu boleh pakai batu, apabila tidak ada air boleh pakai batu. Atau yang sekarang modern kan kayak di pesawat itu pakai tisu, boleh nggak apa-apa. Pakai tisu boleh. Ya. Pakai batu tengah hari, Mas. Ya. Tengah hari gerak matahari. Maksudnya pakai batu tengah hari. Batu lagi panas tempelin. Oh, batunya panas gitu maksudnya. Iya, jadi berasa ya. Paling masalah batu panas ada campuran, enggak gitu, tempel aja. Makol dari misalnya kita daun yang ada embunnya, ya boleh itu. Ya ambil. Tapi artinya daun itu setelah itu ya buang itu, jangan dimasak kan, mutanajis kan itu kena najis maksudnya. Kalau mau disuci lagi kan gitu ya. Makanya kita apabila melakukan buang air, baul atau itu ya hati-hati kan gitu maksudnya. Tidak boleh sembarang tempat dan sebagainya kan, itu kalau nggak salah sudah kita bahas. Tidak boleh di tempat umum, tidak boleh di bawah pohon kan gitu maksudnya. Apalagi pohonnya yang berbuah kan gitu. Pembahasannya begitu. Ya kalau berbuah kan bahaya, kalau dia jatuh jadi kotoran jadinya begitu. Dan katanya ada penghuninya kalau di bawah pohon kan gitu. Penghuninya apa ya, ada semut, ada apa kan di situ. Kalau kena air kencing kita kan dia merasa kebanjiran kan. Berdosa itu. Iya. Itu kalau dulu mah memang pernah terjadi tuh, dia kencing di lubang yuyu tuh. Iya, lubang yuyu kencing di situ. Iyo, keluar itu ularnya. Iya, dia marah-marah, gigit kan gitu. Ya itu salah satunya. Makanya haram itu termasuk karena ada penghuninya gitu, ibaratnya begitu.
Ya makhluk itu yang namanya makhluk itu tidak mesti makhluk yang kelihatan. Itu yang kelihatan saja kan sudah terbukti. Ada yang makhluk yang tidak kelihatan. Makanya ada orang yang ya mohon maaf naudzubillah wal a'yadzubillah, ada orang kerasukan jin karena apa? Karena dulu dia di hutan kemudian dia kencing sembarangan. Kan begitu. Sambil berdiri lagi gitu maksudnya. Nah, itu. Iya, ada jinnya kesurupan. Ya itu salah satu di bawah pohon itu, karena pohon itu penghuninya ada, dia pasti ada penghuninya kan, makhluk Allah kan gitu maksudnya. Apakah berupa demit atau istilahnya memang makhluk zahir kan begitu? Karena ada ular, ada apa kan gitu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi khawatir kita terkena dan itu mengganggu. Dan biasanya juga kenapa di tempat bawah pohon itu kadang kan itu orang kan mampir di bawah pohon enaknya kan gitu maksudnya. Nah kalau itunya kotor dan sebagainya, bau pesing dan sebagainya, jadi mereka tidak bisa mampir. Padahal itu mampir kesempatan kan gitu. Misalnya begitu. Itu zaman dulu yang istilahnya di padang pasir yang jarang pohon. Ya kalau kita mungkin sudah banyak pohonnya kali ya. Ya bahan pohon-pohon di mana-mana kita kan ya. Ya kalau misalnya kita dengar itu makhluk yang terkena kotoran kita marah itu, kayak di pinggir-pinggir jalan itu misalnya kita kencing sembarangan gitu kan gitu, di rumput kita kencing gitu kan, itu termasuk. Kalau dia mau berteriak sebenarnya kalau kita kedengaran berteriak dia orang najis kan gitu maksudnya. Ya gitu. Iya. Pas terkena kencing kita sorenya dia mati kan gitu maksudnya. Karena saking baunya kali kan begitu. Iya. Habis makan jengkol. Itu ya. Jadi istilahnya itu hal yang sepele tapi ini ada dalam ajaran Islam. Kita hindari yang kayak begitu, kita laksanakan yang baik kan gitu. Yang mudah-mudahan ini semua menjadi wasilah diterimanya amal ibadah kita. Udah suruk ya? Ya, demikian mungkin beberapa hal yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum manafsi bitaqwallah wal afu minkum wa ufawwidu amri ilallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.